Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di perkuliahan Hukum Humaniter, yang mana pada perkuliahan kali ini kita akan mempelajari terkait prinsip pembedaan atau distinction principle. Untuk materi kali ini terbagi dalam dua bagian atau dua bab. Yang pertama yaitu bab 1, kita akan mempelajari prinsip pembedaan di dalam sumber utama hukum humaniter, yaitu ada hukum Den Haag, hukum Jenewa, dan protokol tambahan. Nah, untuk bagian kedua nanti kita akan mempelajari prinsip pembedaan ini terkait subjek dan objek di dalam prinsip pembedaan itu sendiri. Untuk video materi pada pertemuan kali ini, saya hanya akan menjelaskan terkait prinsip pembedaan di dalam sumber hukum humaniter. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi terkait prinsip pembedaan itu sendiri, pertama-tama saya akan sedikit menjabarkan latar belakang dari prinsip pembedaan. Hukum perang sendiri merupakan bagian dari hukum internasional yang pertama kali dikodifikasikan atau dibuat dalam bentuk tertulis. Kodifikasi hukum perang sebagian besar berasal dari hukum kebiasaan perang atau customs of war yang lazim digunakan pada waktu konflik terjadi. Meskipun hampir seluruh belahan dunia pernah dan memiliki hukum kebiasaan perang, namun kebiasaan perang yang telah dikodifikasikan ini berasal dari kebiasaan perang di dunia barat. Sehingga hukum perang tertulis atau hukum perang yang telah dikodifikasikan ini hanya berasal dari kebiasaan dunia barat saja. Prinsip pembedaan merupakan landasan utama di dalam hukum perang yang bertujuan untuk membagi warga negara suatu negara yang sedang terlibat dalam suatu konflik bersenjata dalam dua golongan, yaitu penduduk sipil dan kombatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan adanya hukum humaniter yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata terjadi. Prinsip pembedaan muncul untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap penduduk sipil pada waktu konflik bersenjata dengan membedakannya dari kombatan. Sehingga dengan adanya prinsip ini, maka pihak-pihak yang bertikai dapat mengetahui hak dan kewajiban serta hukum dari tiap-tiap penduduk sipil maupun dari kombatan. Sebagaimana telah saya jelaskan di pembukaan tadi, bahwa materi pada bagian pertama pertemuan ini kita akan membahas prinsip pembedaan di dalam sumber hukum humaniter. Nah, yang saya maksud sumber hukum humaniter ini yang pertama ada Konvensi Den Haag 1907, lalu ada Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan 1977. Baiklah, materi yang pertama yaitu terkait prinsip pembedaan di dalam Konvensi Den Haag tahun 1907. Prinsip pembedaan di dalam rangkaian hukum Den Haag mengacu pada Konvensi Den Haag yang keempat tahun 1907 mengenai perang di darat. Konvensi 4 ini sebenarnya hanya terdiri dari 9 pasal, tetapi memiliki lampiran aneks yang terdiri dari 56 artikel atau 56 pasal. Untuk aneks ini kemudian akan lebih dikenal dengan istilah Hague Regulations atau HR. Dikarenakan pentingnya ketentuan ini bagi anggota angkatan bersenjata, maka Hague Regulations juga dikenal dengan istilah The Soldiers Vademecum. Menurut Hague Regulations sendiri, terdapat 3 golongan yang dapat dikategorikan secara aktif ikut serta dalam suatu permusuhan. Yang pertama yaitu tentara, kedua milisi dan volunteer corps atau korps sukarela, dan yang ketiga yaitu Levienmasse. Untuk 2 kategori terakhir yaitu milisi dan korps sukarela serta Levienmasse, terdapat persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mereka dapat dikategorikan ikut dalam permusuhan. Hukum, hak, dan kewajiban perang tidak hanya berlaku bagi tentara saja, tetapi juga bagi milisi dan korps sukarela yang memenuhi beberapa persyaratan, sebagaimana tercantum di dalam pasal 1 mengenai kualifikasi dari belligerent. Yang pertama, memiliki komandan atau pimpinan yang bertanggung jawab atas bawahannya. Yang kedua, memakai tanda pengenal. Yang ketiga, membawa senjata secara terbuka.
Dan yang keempat, mematuhi hukum perang. Jadi ketika milisi dan korps sukarela ini memenuhi keempat persyaratan atau kualifikasi tersebut, maka mereka akan dimasukkan dalam sebutan tentara. Sehingga pada akhirnya tidak ada perbedaan terkait hukum, hak maupun kewajiban perang di antara tentara, milisi, dan korps sukarela. Sedangkan pasal 2 menyebutkan golongan penduduk yang dikategorikan sebagai belligerent dengan menggunakan istilah Levienmasse, di mana terdapat beberapa persyaratan dari Levienmasse ini. Yang pertama, penduduk dari wilayah yang belum diduduki. Yang kedua, secara spontan mengangkat senjata. Ketiga, tidak ada waktu untuk mengatur atau mengorganisir diri. Yang keempat, mengindahkan hukum perang. Dan yang kelima, membawa senjata secara terbuka. Perbedaan di antara milisi korps sukarela dengan Levienmasse ini yaitu bahwa Levienmasse bersifat spontan. Mengapa mereka dikategorikan bersifat spontan? Hal ini dikarenakan golongan penduduk ini tidak memiliki waktu untuk mengorganisir diri atau mengorganisir kelompok mereka. Selain itu, Levienmasse juga bersifat sementara atau temporer. Jadi ketika golongan penduduk atau kelompok penduduk ini melakukan organisir diri untuk melakukan perlawanan, maka mereka tidak lagi disebut sebagai Levienmasse, melainkan milisi maupun korps sukarela. Sebagai tambahan, pasal 3 Hague Regulation menyebutkan bahwa angkatan bersenjata dari belligerent termasuk di dalamnya kombatan dan non-kombatan. Untuk istilah non-kombatan di sini bukan dimaksudkan untuk penduduk sipil, melainkan bagi mereka yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata namun tidak ikut dalam pertempuran. Sebagai contoh yaitu ada dokter, petugas medis, dan petugas keagamaan atau rohaniawan. Ketika kelompok non-kombatan ini jatuh ke tangan musuh, mereka juga akan diperlakukan dan akan mendapatkan status sebagai tawanan perang. Yang kedua yaitu prinsip pembedaan di dalam Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pembedaan tertuang di dalam pasal 13 Konvensi 1 dan Konvensi 2, serta terdapat di dalam pasal 4 dari Konvensi 3 Jenewa 1949. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ketentuan di dalam Konvensi Jenewa 1949 tidak secara eksplisit mencantumkan istilah kombatan. Pasal 13 dari Konvensi 1 dan 2 hanya mengacu pada kalimat kelompok atau golongan yang berhak mendapatkan perlindungan. Sedangkan untuk pasal 4 Konvensi 3 mengacu pada kalimat kelompok atau golongan yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Ketentuan tersebut ditujukan untuk diberlakukan bagi kombatan, sehingga kelompok atau golongan yang disebutkan tadi harus dibedakan dari penduduk sipil. Selain itu, lingkup ketentuan di dalam Konvensi Jenewa 1949 juga lebih luas bila dibandingkan dengan Hague Regulation 1907. Konvensi Jenewa 1949 memasukkan kelompok baru yang merupakan kategori kombatan, yaitu gerakan perlawanan yang terorganisir atau Organized Resistance Movement. Yang terakhir yaitu prinsip pembedaan di dalam Protokol Tambahan Pertama tahun 1977. Istilah kombatan secara eksplisit baru disebutkan di dalam protokol tambahan ini, yaitu di dalam pasal 43 ayat 2. Terkait prinsip pembedaan di dalam Protokol Tambahan Pertama tahun 1977 dapat kita temui di dalam pasal 43, pasal 44, dan pasal 48. Pasal 43 menyebutkan bahwa kombatan merupakan angkatan bersenjata, yaitu mereka yang berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan, kecuali petugas medis dan rohaniawan yang tidak termasuk dalam definisi ini. Untuk angkatan bersenjata sendiri, terdiri dari angkatan bersenjata yang terorganisasi atau Organized Armed Force, grup atau unit yang berada di bawah komando yang bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya kepada pihak tersebut,
sekalipun pihak itu diwakili oleh pemerintah atau penguasa yang tidak diakui oleh pihak lawan. Selain itu, angkatan bersenjata juga harus tunduk pada sistem disiplin kesatuan atau internal disciplinary system yang antara lain berisi pelaksanaan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam pertikaian atau konflik bersenjata. Lalu di dalam pasal 44 mengatur mengenai tawanan perang, di mana kombatan yang jatuh dalam kekuasaan pihak lawan harus mendapatkan status dan akan diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan pasal 48 memberikan penegasan terhadap pembedaan di antara kombatan dan penduduk sipil. Pasal 48 berbunyi, untuk menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak dalam konflik bersenjata senantiasa harus dibedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan objek militer yang akan mengarahkan operasi mereka hanya terhadap objek militer saja. Jadi, di dalam pasal 48 ini, selain membedakan subjek antara kombatan dan penduduk sipil, juga membedakan objek, yaitu antara objek sasaran militer dengan objek sipil. Baiklah, demikian pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Semoga pemaparan materi yang saya berikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.